Maka yang nana harta hana suah kurubun nunggu. Yang lagi harapan Rasulullah. Kadang hawa ke Yahudi mati ataupun hawa ke Nasrani. Berdekat-dekatan. Makanya ibadah yang paling utama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Aidil Adha cuma dua. Yang pertama adalah salat, yang kedua adalah kurban. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah kami berikan kepada engkau hai Muhammad juga kepada seluruh umat-umat engkau berupa nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membangkang terhadap engkau ya Muhammad, itulah mereka yang putus daripada nikmat Allah. Dua bohong. Kurban. Kurban hukum di sunnah itu jumhur ulama. Cuma Rasulullah gancam ya. Kadang-kadang uru akhirat bantai tepuk kawajib musibah hukum dua. Maka yang nak keluasaan rezeki cobalah berkorban kesempatan mentengna hukum dua. Analu. Menjata bandingan kendaraan dunia hana mupat kendaraan akhirat. Sabuh kameng leha juta ubiraya. Hana kendaraan di dunia leha juta yung variul leha belah juta lebih. Punya NMAX leha 2 juta. Kendaraan akhirat leha juta. Takkan hukum dua. Murah. Man beodra katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Shadaqallahu maulana al-'azim. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Mari senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam rahmat dan nikmat, sehingga dengan qudrah dan iradahnya lah pada subuh yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih mampu memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Yang mudah-mudahan segala aktivitas amal kebajikan yang kalih getanyo laksanakan, yang tengah getanyo lakukan, maupun yang akan getanyo pubut, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bahagian bekal bagi kita bersama tak kala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabat sahabat beliau sekalian, kepada tabi'ut tabi'in,
ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin beserta para alim ulama yang muktabar sebagai sirajam munirah. Ta'zim wa ikraman getanya bersama, terutama sekali kepada Abi Mumsi, kepada pengurus BKM Masjid, pengurus Masjid Jabal Nur, baik bagian pembangunan remaja ataupun yang lainnya, umumnya kepada hadirin wal hadirat, urang si ulun tuan, gure-gure ulun tuan ban Bandung, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Mari sejenak sembari kita niatkan i'tikaf, kembali kita mengulang kaji beberapa pembelajaran yang mudah-mudahan menjadi peringatan bagi saya pribadi, sekaligus menjadi ilmu tambahan dan renungan bagi kita bersama insya Allah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, halaman 293, Imam Ghazali menulis satu nasihat yang merupakan penggalan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan menjadi mau'izah hasanah bagi kita semua. Apa nasihat yang ditulis oleh Imam Ghazali? Ad-dunya madra'atul akhirah. Dunia merupakan lahan tempat bercocok tanam untuk akhirat. Fa kullu ma khalaqa fid dunya, maka setiap apa saja yang telah Allah jadikan di dalam dunia, fayumkinu ayyatazawwada minhu lil akhirah, maka memungkinkan bahwa semua itu akan menjadi bekal untuk kita bersama menghadapi kehidupan selanjutnya, itulah akhirat. Yang pertama nasihat Imam Ghazali, ad-dunya madra'atul akhirah. Madra'ah, lahan, tempat bercocok tanam. Menyebahasa Aceh gepenan lahan untuk tamegawa tungku mutuah. Dalam masa kita menggarap lahan, surah jauh bilang tacumat cah, tacumato, tasemula, tamu umpawa dan sebagainya. Dalam hal yang demikian tidak ada yang namanya kesenangan. Tidak ada yang namanya kenikmatan. Urawa pukukun urawa tet ujian rah tungku mutuah. Tidak ada kenikmatan. Walau tidak ada kesenangan, kebahagiaan dan kenikmatan, tapi kita hanjat lale tu. Andai kata tamu lale bahwa tengah tagarap lahan, dengan sebab lale-lale itu mengkerah tanah hantar temeng semula tu. Atau kalih getanyo semula lale itu mengpajuh pada letiko. Pada kadi membah lale ipajuh itulo ipuplong lemiri tungku mutuah. Tidak boleh kelalaian. Pajan legetanyo akan merasa senang bahagia mencicipi nikmatnya, tak kalah setelah panennya. Lih tak ke Mekah tungku mutuah. Setelah kita panen barulah kita akan merasakan bahagia, nikmat daripada hasil susah payah kita. Begitulah perbandingan udip kita nyolam dunia. Di dalam kehidupan dunia ini tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesenangan, nikmat yang hakiki tidak ada. Itu semuanya hanya sebatas fata morgana, muhi sagai nikmat, tapi hana tu. Makanya pat nikmat lam dunia, bak tempat yang golomna katanya. Pat mangat lam dunia, bak tempat yang golom truk katanya. Makanya tengah taduk-duk hinoi masjid sang mangat atau kenang kopi sabuah gelas, kuih 2 krek. Banta paju hana mangat lagu. Nyot sang mangat tawau rumah cok bantai lipih, bantai guling kenang asih, bantruk bat tempatnya hana lagu mangat. Maka tidak ada yang namanya kenikmatan, kebahagiaan yang sesungguhnya dalam dunia. Tidak ada. Hanya sebatas fata morgana. Muhi sagai mangat. Padahal hana mangat tu berdua. Pajan baru terempok kenikmatan, kebahagiaan yang sesungguhnya.
Tak kala kita mendapatkan undangan daripada Allah Subhanahu wa taala kelak. Gehoi katanya oleh Allah taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang suci, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Tuhan kalian ridha kepada kalian. Wadkhuli fi ibadi. Silahkan kalian masuk bersama hamba-hambaku. Bersama para aulia, syuhada dan ulama. Wadkhuli jannati. Silahkan kalian semua masuk dalam surgaku. Oh, wate getanyo berada dalam surga. Itulah panen yang sesungguhnya. Hasil jerih payah, susah payah kita berusaha dalam menggarapkan lahan, menanam berbagai macam cocok tanam. Selama getanyo udip dalam dunia tegumutua. Dalam surga, watenyan baru nikmat yang sesungguhnya. Inauhana tegumutua. Yang kedua, nasihat Imam Ghazali. Fakullu ma khalaqa fid dunya. Maka setiap apa saja yang telah Allah jadikan dalam dunia. Pengemanteng berbagai macam fasilitas yang kalian nekebah oleh Allah kegetannya dalam dunia itu kumutua. Semuanya itu ayat tazawwada. Memungkinkan menjadi bekal bagi getanyo, tergantung. Yang terpilih getanyo bibit unggul ataupun kan bibit unggul. Maka pementang yang Allah sediakan lat batat kaya batat cangguk puraya dan sebagainya hina alam dunia tunggu itu menjadi bekal untuk kita. Tergantung bagaimana cara kita wujudkan bekal tersebut. Maka menyehina watapulan naliang ai timoh padi di akhirat. Tapi menyehina watapula padi hanaga tarawat pun naliang akan bersamanya padi. Pementang yang Allah sediakan dalam kehidupan dunia berbagai macam fasilitas. Itu akan menjadi bibit. Tergantung dalam mengolah. Kata olah akan menjadi bibit unggul. Maka fasilitas yang telah Allah sediakan dalam kehidupan dunia itu terbagi dua. Ada fasilitas yang menyenangkan, ada fasilitas yang tidak menyenangkan. Tapi ingat, semua persediaan yang telah Allah sediakan itu semuanya hanya sebatas ujian. Semuanya hanya sebatas ujian. Siapa orang yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam fasilitas tersebut adalah orang-orang yang telah mendaftarkan diri berhak menerima ujian daripada Allah. Siapa mereka? Itulah hamba-hamba yang beriman. Makanya dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua Allah berfirman, hasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka? Adakah manusia itu mengira ayyutraku ayyakulu amanna, mereka itu akan dibiarkan begitu saja berikrar mengatakan amanna, kami beriman kepada Engkau ya Allah. Wa hum la yuftanun, setelah itu mereka itu akan dibiarkan begitu saja, tidak lagi mereka itu diuji? Tidak, kata Allah. Semua mereka itu akan diuji kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad fatanna alladzina min qablihim. Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu. Allah Maha mengetahui siapa di antara mereka yang benar-benar beriman. Wa la ya'lamannal kadzibin. Dan siapa di antara mereka yang menjadi penipu. Mulut boleh saja berkilah amanah, kami beriman kepadamu ya Allah. Realita kehidupan katanya si uro-uro, tingkah laku, tutur kata dan sebagainya. Wajar dan sesuaikah dengan ikrar kita? Makanya Allah menguji. Putra ujian Allah yang akan uji katanya waktu kumutuah dalam kehidupan dunia. Yang pertama Allah akan menguji kita dengan berbagai macam bentuk musibah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Sungguh kami akan menguji kalian. Bisyai'in dengan sesuatu minal khawf, sedikit daripada ketakutan. Wal ju', sedikit daripada kelaparan. Kalian terasanya untuk kumutuah, kalian. Ketakutan darurat militer tahun 2000 tunggu. Tahu hanjut tejak untuk kumutuah. Itu baru bahagian daripada ketakutan.
Wal ju' kelaparan. Kali aku uji katanya, kali tu. Pakiban krisis moneter toi kurumlah si kurun 7 tunggu tua. Pinung nahan lagu sawit hana lagu yang nahan je rezeki. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Allah mengurangi jiwa. Gecok pulang bahagian saudara-saudara katanya. Dalam darurat militer juga terasa. Kemudian bersambung dengan gempa dan tsunami tu kumutua tahun 2000. Barosa mutamah lam dengan corona tu kumutua. Wal amwal, wa naqsim minal amwal, gepukurang harta. Was samarat, gepukurang boh kaya, boh drian tu kople tu kumutua barosa tapi mandung tabu. Boh langsa cukup jai tapi mashab. Ubina boh kaya hanya ko buat tu kumutua abu yang berbahagia gepukeat rezeki kita oleh Allah Taala. Itu semuanya adalah ujian. Allah ingin melihat sejauh mana wujud kesabaran kita dalam menghadapi ujian Allah. Makanya berujung-ujung ayat Allah mengingatkan, ya Muhammad wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira terhadap mereka yang sabar. Ujian Allah. Uji kita oleh Allah Ta'ala dengan berbagai macam bentuk musibah tu kemudian. Andai kata musibah itu tertimpa orang kafir, azab yang disegerakan. Bila mana diberikan kepada orang maksiat, teguran. Ketika musibah itu diberikan kepada hamba Allah yang taat, itu merupakan ujian. Kenapa Allah ingin menguji kita? Karena Allah ingin memberikan balasan yang lebih besar kepada kita. Menyahana ujian, hai temung ikhlah. Gebi ujian, sam luluh ikhlah. Inna yadhamal jaza ma'a yadhamal bala. Andai kata engkau butuh kepada balasan yang besar, maka mestinya anda harus mengikuti ujian yang besar. Wa innallaha ta'ala ketika Allah senang, ahabba ala qaumin, senang Allah Ta'ala di atas suatu kaum, ibtalahum. Allah akan menguji kaum tersebut. Faman radhiya falahu ridha, ketika kaum itu senang kepada Allah atas ujiannya, maka Allah pun akan ridha kepadanya. Wa man sakhata falahu sukhtu, ketika hamba itu marah murka atas berbagai macam musibah ujian yang diberikan oleh Allah, Allah pun akan murka kepadanya. Geuji katanya oleh Allah dari berbagai macam ujian, kesempitan dan sebagainya. Genek kalian sejauh mana sabar katanya kepada Allah. Yang kedua, mata pelajaran selanjutnya akan kita dapati merupakan ujian daripada Allah adalah berupa berbagai macam kenikmatan. Gebi kepada getanyo anu adalah nikmat. Gebi kepada getanyo harta adalah nikmat. Tahta gebi kepada getanyo tahta adalah nikmat. Tengku gebi wanita adalah nikmat. Tapi ingat, nikmat yang sesungguhnya adalah segala macam nikmat yang diberikan Allah kepada kita di dunia, mampu dengan nikmat tersebut kita mendekatkan diri dengan nikmat surga. Mampu dengan nikmat tersebut kita akan mengarah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam nikmat tersebut semakin jauh kita dengan Allah, ke nikmat itu laknat. Andai kata dengan nikmat tersebut semakin jauh kita dengan surga Allah, ke nikmat itu laknat itu mutuah. Makanya Allah nepingat kita dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ingat sesungguhnya kebit-kebit harta gata, anak gata yang merupakan ujian daripada Allah Ta'ala. Allah beruji. Genek kalian wate gebi anak puata sayang kepada anak puata cinta. Menyebibit tak cinta kepada anak musibah tu kumutuah karena anaknya gayo sayang kan gayo pembanja. Menyetekedi hanai semayang umur 7 tahun yan bak watanyan gayo poh. Umur 10 tahun juga demikian kabalek gayo poh takuwa. Tanda orang tua sayang kepada anaknya tidak membiarkan anaknya itu mendapatkan azab neraka Allah. Menyata cinta tapi manja musibah tu kumutuah dengan anaknya akan lahi malapetaka. Udip dunia sengsara kita, hamba Allah di akhirat akan mendapatkan neraka. Na'udzubillah. Harta juga demikian. Getitip harta bak getanyo oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kepercayaan. Yang kena terang getanyo niku.
Di balik harta yang kita miliki itu punya hak orang lain, fakir, miskin, anak yatim, pembangunan masjid dan sebagainya. Getitip pak getanya oleh Allah. Genekanan sejauh mana kita jujur di hadapan Allah. Maka menyegenecok pulang li Allah Subhanahu wa taala seketika tu kemutuah abu yang berbahagia. Beklam kali gecok pulangnya pai sepampuan dengan. Siap sagai. Sebab sagai dengan napui dan kemutuah. Pada minggu yang kau likut gecok pulang li Allah Taala itri yang kau cuma rumah anak-anak gecok pulang li Allah Taala siap sagai tu kemutuah. Apabila Allah ingin mengambil seketika, maka getitip harta bak getanya oleh Allah Ta'ala gedekanan sejauh mana jujur kita dalam mengemban harta Allah. Yang kena terang getanya oleh na milik orang lain dibalik daripada kekuasaan harta dalam kekuasaan kita. Begitu pula pangkat dan jabatan gedekanan sejauh mana adil tak kala Allah mengembankan pangkat dan jabatan kepada kita. Lebih ilmu yang agama dan sebagainya gedekanan sejauh mana kita mengamalkan ilmu agama. Gebi purmoh bagetanya atau kumutuah genekanan sejauh mana kita membimbing dan mendidik istri kita. Apakah istri itu akan kita jadikan relasi dalam rumah tangga ataupun silamnya lagi hamba saya. Amanah tu kumutuah. Makanya segala nikmat tersebut Allah ingin melihat. Bersyukur dia terhadap nikmat yang telah aku berikan ataupun tidak. La in syakartu la azidannakum. Andai kata mereka itu bersyukur, akan aku tambahkan berbagai macam bentuk nikmat-nikmat yang lain. Tapi ingat, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kalian kufur, ingat azabku itu sangat pedih. Itu makna syukur. Tak pakai nikmat Allah bak tempat yang disenangi oleh Allah Taala. Nyan makna syukur kon cuma ucap alhamdulillah han mumadah tu kumudua. Gebi harta yang berlimpah luah pelia masjid. Gebi harta yang berlimpah ruah, perempuan anak yatim, fakir, miskin dan sebagainya. Han memandangan cuma alhamdulillah tu kumutua. Nyan proses lagi tanya rencana tanak kawe ye tu kumutua tapi tak buhumpun kawe gelang haikap ye sui haikap tu. Nyan tu raya gebi nikmat mentangan alhamdulillah han memadam merempok syurga tu kumutua. Han syurga mahai tunggu. Yang kelihatan Allah uji getanya dengan berbagai macam bentuk perintah dan larangan. Ada perintah Allah dan larangan Allah yang diancam dengan azab. Apabila ditinggalkan dapat azab. Apabila dilakukan dapat azab. Namanya perintah wajib dan larangan haram. Nah yang perintah dan larangan tidak diberatkan dengan ancaman azab. Menyata kebahana azab, menyata perbuat pihana dosa. Dinamakan dengan perintah sunnah dan makruh. Mungkin tak perbuat wajib tu kumutuah karena temakut ke azab neraka. Tak kebaharam karena ya legetanya kepada api neraka. Makanya Allah wujudkan perintah yang kedua berupa sunnah tanpa ancaman. Genekan oleh Allah Ta'ala. Dengan lun perintahkan sesuatu tanpa ancaman. Na ikhlas, na taat hamba lun akan berbuat sebagaimana lun perintah. Allah ingin melihat sejauh mana kita patuh dan taat kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah tidak mengancam dengan azabnya. Nyokatruk lam wataya tu kumutuah. Allah memerintahkan kita dengan perintah yang tidak ada ancaman. Allah ingin melihat sejauh mana kita patuh dan taat kepadanya. Katruk lam tu. Pada urut itulah perintah kurban. Hana gancam tu. Karena kurban itu sunnah hukumnya. Jumhur ulama Syafi'iyah kurban itu sunnah. Walaupun ada sebahagian ulama yang mengatakan kurban itu wajib. Nadali ancaman daripada Rasulullah. Yang pertama Rasulullah mengingatkan mangkana lahu sa'atun, siapa saja yang memiliki harta walam yudahi tapi tidak mau berkurban. Fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami. Ya hanatat berat tunggu. Nasabotu hadis riwayat daripada Imam Nasai. Mangkana lahu sa'atun, siapa saja yang memiliki keluasaan rezeki walam yudahi tapi tidak mau berkurban hatta yabuta sehingga dia itu mati. Insya'a Yahudiya, menyerencana silakan mati Yahudi, wa insya'a Nasraniya, menyenahawa ke mati Nasrani. Maka yang nana harta hana suah kurban nunggu. Yang lagi harapan Rasulullah.
Kadang Hawa tu ke Yahudi mati ataupun Hawa tu ke Nasrani. Berdekat-dekatan. Makanya ibadah yang paling utama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Aidil Adha cuma dua. Yang pertama adalah salat, yang kedua adalah kurban. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah kami berikan kepada engkau hai Muhammad juga kepada seluruh umat-umat engkau berupa nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat untuk Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membangkang terhadap engkau ya Muhammad, itulah mereka yang putus daripada nikmat Allah. Dua bohong. Kurban. Kurban hukum di sunnah itu jumhur ulama. Cuma Rasulullah gancam ya. Kadang-kadang urut akhirat bantai tepuk wajib musibah hukum dua. Maka yang nak keluasaan rezeki cobalah berkorban kesempatan mentengna hukum dua. Anale menyata bandingkan kendaraan dunia hana mupat kendaraan akhirat itu. Sabuh kameng le juta ubiraya. Hana kendaraan di dunia le juta yung variul le belah juta lebih. Punya NMAX le 2 juta. Kendaraan akhirat le juta takai 22. Murah, man beodra katakan. Ingat, kendaraan akhirat itu lebih murah. Allah tidak memberatkan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nyanduk kagebi keringanan. Katanya waktu kumudua. Itu terserah kepada kita. Walau hukum dasar kurban itu sunnah, tapi bisa saja menjadi wajib. Nyob dega-dega. Pakanjit kewajib tengku. Yang pertama karena nazar. Lillahi alayya an udhiya bihadhihi. Karena Allah wajib atuh lolong si kurban dengan binatangnya. Tadi wajib. Atau dengan isyarah. Hadhihi udhiya. Nyo binatang kurban. Tadi wajib. Atau dengan taj'il. Ja'al tuha udhiyah. Lon jadikan kamengnya ke kurban. Tadi wajib. Makna kurban wajib, wajib bagi daging tidak boleh diambil oleh pemilik kurban. Termasuk pemilik orang-orang yang wajib nafkah di atasnya, istri dan anak tidak boleh makan. Supaya milik, nyan kameng nyan kamilik fakir miskin. Ledraw ipaya puntiut fakir miskin, kaketacok kameng nyan bagi ke ledraw urang, hanjut juk urang kaya hansa kurban kau. Maka bertegah-tegah menyenak kurban wajib. Jangan dicampurkan dengan kurban sunnah. Pisahkan. Bertegah-tegah satu. Kurban wajib tidak boleh diambil oleh pemiliknya. Tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Karena pemilik dan orang kaya itu sama. Tidak boleh dijual karena tidak menjadi milik. Daging kurban cuma boleh dikonsumsi. Beda dengan kurban tunat. Tunat tecok kurau becut hukum dua. Andai kata si pemilik kurban telah mengambil bahagian daripada kurban wajib, paduk kilo aja. Si kilo tu tua wajib beliau sia lain tempe supaya sah kurban. Menyahana ke pebut menan maka kurban itu tidak sah. Rugo tu berdega-dega. Maka panitia berdega-dega. Kulit lembu daripada kurban wajib milik fakir miskin, laki li panitia ba fakir miskin, bukan pemilik daripada binatang kurban. Ketika telah menjadi kurban wajib. Bertegak-tegak tak hukum dua. Maka kesempatan manteng raya kepada getanyo manteng tak kebah peng baju-baju tepat hukum dua. Cobalah. Senantiasa kita senang. Ikhlas. Bergegas diri. Terbuka pintu hati dalam melaksanakan perintah Allah. Umumnya perintah sunnah. Karena akan menunjuki keikhlasan yang sesungguhnya itulah bahawa tetap pubut sunnah. Punya pubut wajib karena temakul kazi. Waktu kita buat sunnah. Ketika hamba Allah itu melaksanakan ibadah sunnah, nampak ikhlasnya. Karena hana ancaman. Dan cukup raya hikmah kurban itu berdua. Makanya Rasulullah mengingatkan, ma'amila min amalin ibni Adam. Hana lain amalan daripada amalan sidodro manusia. Yauman nahar ba'wate ururaya Aidil Adha min ihrakid dami. Daripada menumpahkan darah kurban. Nalain ahabba ilallah yang paling kecinta li Allah Ta'ala ibadat yang terpubut li ketanya ba'ururaya haji hanam. Tok sia kurban.
Sia kurban. Hana lain tu kumutuah. Maka Iyati yaumal qiyamah kurban yang kata sia hina alam dunia akan tuk teka imurempa ngenpa ura kiamat. Bikuruniha disertakan dengan tanduknya, wa adlafiha lengkap dengan ukaiannya, wa asy'ariha juga lengkap dengan bulu-bulunya. Bahkan kata Rasulullah, wa innad dama darah daripada binatang kurban itu la yaqa'u indallahi fi makanin akan getampung le malaikat giyak pusaksi ba Allah Taala nyo darah kurban pulan bin pulen ya Allah qabla ayyaqa'a fil ard sigolom darahnya tumpah di atas bumi fatibu 'alaiha nafsan maka berbahagialah jiwa yang telah melakukan kurban. Bahkan Rasulullah mengingatkan anaknya Fatimah, Fatimah, ketika penyembelihan kurbanmu berdirilah di sampingnya, saksikanlah ketika darah kurban itu bercucuran daripada lehernya, begitulah perbandingan dosamu akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala, akan dimaafkan daripada tubuhmu. Subhanallah. Adzimu dahayakum fa innaha ala surati matayakum. Besarkanlah kurban-kurban kalian, karena kurban itu akan menjadi kendaraan kalian di atas suratal mustaqim. Subhanallah, subhanallah. Lam dunia udip getanya penuh dengan kesenangan bahagia. Urumuh raya motom kilat kendaraan, masya Allah. Ini alam dunia perlu kepada fasilitas yang begitu menyenangkan. Di akhirat kasih siap nunggu mutuah. Maka ahwate tepegot gedung megah menjadi rumah istana. Benar tu bayang. Nyolam dunia lagi nyo mewah rumah lun. Di akhirat ikna istana lagi nyo. Ini alam dunia lagi nyo mewah ranjang dan kasulun. Di akhirat kana. Ini alam dunia lagi nyo mewah kendaraan lun. Di akhirat sudah lengkap, sudah siap. Tiada artinya kenikmatan yang kita kumpulkan di alam dunia ini karena hidupnya terbatas. Andai kata kehidupan selanjutnya dalam kehidupan yang tidak terbatas, hidup kita penuh dengan penderitaan tukumutuah abu yang berbahagia. Dunia hanya kesempatan sejenak diberikan oleh Allah untuk mengumpulkan berbagai macam perbekalan-perbekalan untuk kita persiapkan bekal tersebut agar mencapai kenikmatan, kemewahan, kebahagiaan yang sesungguhnya. Itulah kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Maka ubina kesempatan yang kanebi oleh Allah Ta'ala kepada kita alam dunia berbagai macam bentuk fasilitas. Anak, pangkat, jabatan, ilmu, harta. Maka peruntukkanlah sebagai bahagian penunjang untuk mempersiapkan bekal kita sepenuhnya dalam menghadapi kehidupan selanjutnya. Udip dunia hana sabi-sabi dalam dunia tu kumutuah. Walaupun dunia nyo gepegat li Allah Taala kepada kita nyo, tapi kita nyo gepegat li Allah kan ke dunia tu. Kita semua dijadikan oleh Allah adalah untuk akhirat. Maka menyelalai dalam dunia, maka sungguh kita nyo di akhirat akan menyesal. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik dalam senantiasa mempersiapkan berbagai macam bekal untuk menghadapi selanjutnya. Hidup kita di dunia bahagia kiranya. Di akhirat pula Allah akan mempersilahkan kita masuk dalam surganya. Itulah surga Jannatun Na'im. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.